Kita cabut IUP, ada juga yang datang protes. Kayak IUP Raja Ampat. IUP Raja Ampat ini kan betul yang tadi dari Bapak Sartono ini. Bapak Sartono dari Demokrat, DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Waduh, saya bertemu ke referensi ini Pak. Saya terima kasih Pak. Waduh, kalau saya tidak datang rapat, gak dapat ini barang. Ini terkait dengan Raja Ampat. Itu Raja Ampat kan 5 IUP Pak. 5 IUP itu satu yang dikelola oleh BUMN yang namanya PT Gag Nikel. Itu anak perusahaan miliknya Antam. Dan itu adalah kontrak karya yang dilakukan sejak tahun 70-an. Ibu saya sama ayah saya belum ketemu Pak, barang ini sudah ada. Saya belum ada di muka bumi. Tapi dikaitkan seolah-olah itu saya yang urus. 4 izin, dan saya juga tahu siapa kontraktornya. Tapi kan gak usah sampai gitu-gituan banget kita. 4 perusahaan yang saya cabut, hasil kunjungan kami ke lapangan, itu pun IUP-nya dikeluarkan tahun 2004 oleh bupati lama karena undang-undang rezim lama dikeluarkan oleh kepala daerah dan sebagian oleh gubernur. Itu pun kita cabut. Dan saya pikir yang begini-begini kita semua dalam ruangan ini punya nyali lah untuk melakukan itu. Selama Merah Putih dan Ibu Pertiwi, untuk kebaikan Ibu Pertiwi, saya pikir saya nggak ada mundur-mundur itu Pak. Sudah biasa dari jalan-jalanan kok kita. Kita ini kan saya masuk sampai ke sini kan melewati darat, laut dan udara. Tidak hanya satu fase kita. Jadi, nah untuk pencabutan IUP, saya kasih contoh Pak. Ini saya jawab general aja. Bayangkan reklamasi benar dari abang saya dari Nasdem itu. Benar itu. Bayangkan orang mau nyusun RKAB nggak kasih jaminan reklamasi. Saya keliling pakai helikopter, di atas itu hasil penambangan setelah tambang dikasih tinggal semuanya. Saya tidak mempersalahkan masa lalu, karena pemerintahan dulu, sekarang dan ke depan itu satu mata rantai. Ada kelebihan, kekurangan, itu biasa. Tugas kita adalah yang sudah bagus kita lanjutkan, yang belum bagus kita sempurnakan. Nah khusus untuk jaminan reklamasi, kemarin kan ada protes juga itu. 190 IUP diturunkan dari MODI karena tidak membayar jaminan reklamasi. Kalau tidak menjawab jaminan reklamasi, siapa yang mau reklamasi ini barang? Kita ini sebentar lagi meninggal bumi, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah kita harus tinggalkan kepada anak cucu kita penambangan yang seperti itu? Maka kita tata. Caranya bagaimana? Boleh RKAB kita kasih, tapi yuk bayar dong reklamasi jaminannya. Bang, formulasinya pun sudah kita lakukan. Saya kan mantan pengusaha tambang, mantan bukan sekarang ya, mantan. Ya kalau dia mau ambil 100 hektar dengan cadangan yang banyak, jangan dia bayar reklamasi dengan seadanya saja. Syukur alhamdulillah kalau dia punya hati yang baik, begitu dia selesai nambang, dia melakukan reklamasi. Rata-rata ada juga yang melakukan begitu, tapi tidak sedikit juga yang meninggalkan derita di daerah-daerah itu. Itulah kemudian kenapa saya katakan tidak boleh kayak begini. Pasti muncul lagi istilah itu DFK ini. Memang Pak memperbaiki itu Pak, DFK lebih banyak daripada maunya kita. Apa yang saya lakukan ini hanya untuk memperbaiki aja. Itu saya tapi terima kasih. Jadi ini Pak Dirjen sama Dirjen Gakum mana ya? Pak Dirjen Gakum Komisi 12 lagi uji nyali Bapak ini. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Oh ya. Kalau nyali tidak ada, segera pertimbangkan. Saya nggak main benar. Ini barang ini nggak ada urusan kita. Yang berikut menyangkut lifting. Bapak Ibu semua, ini Golkar punya ini. Ya ini karena fraksi Golkar jadi nggak berani agak tajam-tajam gitu. Tapi gini saya mau jelasin ya. Lifting. Bapak-bapak ini kan sudah anggota DPR lama. Tunjukkan kepada saya tahun berapa terakhir yang lifting kita mencapai target APBN. Tunjukkan.
Saya nggak mau bicara omon-omon, saya mau bicara fakta aja. Saya pikir sudah sangat lama target lifting kita hampir tidak mencapai di dalam APBN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.